anak-anakku semua TKA, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Guru Fajar di sini. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar kembali ya sayang ya. Walaupun belajarnya masih di rumah, didampingi oleh mama dan papa. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita harus apa dulu? Pinter, harus berdoa. Sudah siap kan untuk berdoa bersama? Oke, kita mulai berdoa ya sayang ya. Tepuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku terkasih, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang Bu Fajar akan menjelaskan tema kita untuk belajar dalam minggu ini. Temanya adalah tentang pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern dan tradisional itu ada bedanya. Kalau pasar tradisional biasanya terletak di dekat rumah kita, di ruangan yang terbuka. Di sana banyak sekali para penjual, ada yang jual sayur-sayuran, ada yang jual buah-buahan, kemudian ada yang jual alat-alat dapur, kemudian ada yang jualan bumbu-bumbu seperti ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian ada jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi kebutuhan untuk memasak ya. Biasanya mama kalau mau memasak harus pergi ke pasar dulu. Yang dituju biasanya pasar tradisional. Di pasar tradisional itu lebih murah dibanding pasar modern ya, harganya lebih murah. Kemudian pembayarannya pun secara tunai menggunakan uang langsung yang diberikan kepada penjualnya. Kemudian sedangkan di pasar modern itu letaknya jauh dari rumah kita. Jadi kita harus biasanya menggunakan kendaraan dulu untuk sampai di tempat pasar modern, seperti mal-mal ya. Anak-anak pasti pernah ke mal atau sering pergi ke mal sebelum pandemi ini bersama mama dan papa pastinya. Kemudian di sana harganya sudah pas, tidak boleh ditawar. Beda dengan pasar tradisional. Kalau di pasar modern harganya itu seumpama harganya 10.000. Kita bayarnya harus 10.000, tidak boleh kurang dari 10.000. Kalau di pasar tradisional bisa ditawar dari harga 10.000 bisa menjadi 9.000. Kemudian pasar modern pembayarannya kita melalui kasir dulu. Bisa juga menggunakan uang cash melalui kasir atau menggunakan ATM. Tinggal gesek
jadi tidak perlu menggunakan uang tunai. Kemudian kalau di pasar modern itu biasanya ruangannya itu ber-AC, lebih bersih juga. Di sana juga ada tempat mainan untuk anak-anak juga. Nah, itu adalah pasar modern. Di sana juga biasanya ada penjaganya, ada security-nya, ada satpamnya, ya. Biasanya ada pengamanan di sana. Sebelum masuk biasanya kita dicek dulu, ya, membawa barang apa. Nah, supaya bisa masuk dengan enak, ya. Kemudian anak-anak bisa belanja di sana, ya. Ruangannya sejuk, ber-AC. Tuh, itu adalah pasar modern. Lantainya juga biasanya kalau pasar modern bukan hanya satu, bisa 2, bisa 3. Kita naik bisa menggunakan lift, bisa menggunakan eskalator. Itu adalah pasar modern. Nah, anak-anak, sekarang Bu Fajar akan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam belajar dengan tema pasar modern dan tradisional. Sudah siap kan anak-anak? Oke. Hari ini anak-anak, hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021. Anak-anak, yang akan kita lakukan belajar hari ini kembali ada 2 kegiatan. Yang pertama, anak-anak belajarnya diminta untuk, perhatikan baik-baik ya gambarnya ya. Anak-anak diminta untuk memberi warna gambar, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ya, ada ikan juga. Nah, sesuai dengan jumlahnya. Kalau di sampingnya ini ada angka, nah berarti anak-anak nanti memberi warnanya sesuai dengan angka yang di samping ini. Contohnya, di sini ada angka berapa? 3, betul. Kemudian di sampingnya ada gambar angka 3, ini ada gambar payung. Nah, anak-anak beri warna 3 saja sesuai yang diminta angka ini. Paham kan anak-anak? Pintar. Kemudian di bawahnya ada angka 5. Nah, di samping angka 5 ada gambar buah apel, betul. Nah, gambar buah apel ini anak-anak diberi warna, jangan lupa sesuai dengan jumlahnya angka 5. Kemudian bawahnya lagi ada angka 2, ada gambar nanas, berarti yang diwarnain gambar nanasnya ada 2 saja. Kemudian bawahnya ada angka 6, berarti di sampingnya ada gambar ikan, berarti ikannya yang diberi warna hanya 6. Kemudian ada angka 4, di sampingnya ada gambar sayur brokoli. Nah, berarti hanya gambarnya yang diwarnain hanya 4 saja. Yang terakhir angka 1, di sampingnya ada gambar wortel. Nah, nanti anak-anak memberi warna gambar wortelnya cukup 1 saja. Anak-anak, nanti kalau sudah diberi warna seperti ini, ya, seperti punya Bu Guru Fajar, nah, baru anak-anak foto kemudian dikirim ke Ibu Guru Fajar, ya. Ini kegiatan yang pertama untuk hari Selasa. Kegiatan yang kedua untuk hari Selasa, anak-anak diminta untuk apa ya ini? Kira-kira diminta untuk apa? Untuk menggabungkan ini gambar, ini bentuk puzzle ya, dari kertas. Nah, kira-kira nanti menjadi bentuk apa ya? Nah, ada 3. Yang besar 1,
yang kecil ada 2. Kita coba bersama-sama ya. Yang kita lakukan sebelum diberi lem atau ditempel, anak-anak harus mencoba dulu supaya tidak salah menempel. Nah, anak-anak coba, kita sebelum dilem kita coba dulu sampai benar-benar bentuknya jadi. Kemudian kita ambil, kita pasangkan dulu. Nah, ini di atas atau di bawah ya. Nah, coba kita pasangkan di bawah. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya lagi, yang hijau muda ini kita pasangkan. Oh, tidak bisa jadi. Kita putar, kita beri seperti ini. Nah, sudah jadi. Kira-kira ini bentuk apa ya? Iya, ini adalah bentuk buah apel. Nah, sekarang kita akan memberi lem. Kita akan memberi lem. Nah, oke. Nah, kita tempel seperti ini lurus. Kemudian yang tadi warna hijau tuanya di bawah ya. Warna hijau tuanya di bawah kita letakkan di sini. Kemudian yang hijau muda kita beri lem kembali. Tempel di sini. Menempelnya berdekatan ya, jangan jauh-jauh. Nanti bentuknya kalau jauh-jauh tidak jelas. Kalau sudah seperti ini, anak-anak boleh ditempel tangkainya dengan cara menggunting kertas atau mau digambar juga boleh. Nah, kita mau gambar tangkainya. Nah, oke. Baru kalau sudah, anak-anak beri warna. Kalau mau digambar, tangkainya ini diberi warna. Jadi boleh ditempel menggunakan kertas lain atau mau digambar. Harus penuh. Kalau mau digambar, warnanya harus penuh ya. Jadi ini adalah kegiatan untuk hari Selasa. Fajar juga sudah punya yang sudah jadi. Kalau ini digambar, yang ini ditempel tangkainya. Ini nanti beda-beda ya anak-anak ya, warnanya ya. Bentuk gambar buah apelnya. Mudah sekali kan belajar puzzle ini. Anak-anak, itu penjelasan untuk kegiatan hari ini, hari Selasa. Pesan Ibu Guru Fajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Kemudian harus sering menggunakan masker bila anak-anak pergi keluar rumah. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.